Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rafi Fahmi, kelas Humas 2 NPM 04411970. Di sini saya akan menjelaskan tabel penelitian saya. Yang pertama ada judul penelitian. Judul penelitian yang saya ambil yaitu strategi public relation dalam meningkatkan citra perusahaan di kondominium Kintamani. Dalam hal ini judul tersebut dapat mewakili isi penelitian. Judul tersebut menggunakan jenis pendekatan konstruktivisme yang merupakan pendekatan yang terlibat dari teknik pengukuran. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan hasil paradigma interpretatif atau subjektif. Selanjutnya, fenomena ini sangat berkaitan dengan penelitian ini yang dilakukan melalui penelitian deskripsi kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena yang ada terkait dengan permasalahan dalam meningkatkan citra perusahaan dengan Gita Money. Permasalahan public relation dalam meningkatkan citra perusahaannya ini dilakukan dengan teori, dengan tradisi dan paradigma interpretatif. Dalam hal ini, pendekatan teori interpretatif dalam komunikasi atau paradigma interpretatif merupakan upaya untuk mencari penjelasan tentang peristiwa-peristiwa atau budaya yang berdasarkan kepada pengalaman maupun perspektif yang orang diteliti. Dengan begitu, perkataan teori interpretatif disebut sebagai penelitian subjektif. Selain itu, selain itu, pendekatan teori interpretatif melihat fakta sebagai sesuatu yang cair, unik, dan memiliki konteks serta makna khusus. Dengan kata lain, harus memahami makna yang terkandung dari apa yang sedang diidentifikasi tersebut. Fenomena dalam penelitian ini bisa dilihat berdasarkan kontekstual atau makna yang terkandung. Makna yang terbentuk dari penelitian ini yaitu dalam tradisi dan paradigma interpretatif terdapat kata kunci yang berupa konseptual berupa makna. Dalam hal ini lebih memahami latar belakang yang mendetail tentang suatu fenomena yang dikonstruksi oleh peneliti. Fenomena ini menggambarkan secara jelas tentang permasalahan yang dijumpai di kondominium yang terdapat persaingan bisnis seiring dengan berkembangnya waktu. Latar belakang terjadinya fenomena ini yaitu adanya persaingan bisnis yang semakin ketat ini menuntut pihak manajemen dan public relation dari suatu perusahaan untuk menggunakan strategi bisnis yang tepat dan optimal bagi pelayanan jasa dan melayani konsumennya. Dengan begitu, pentingnya suatu manajemen strategis dan suatu perusahaan dalam persaingan bisnis, perusahaan harus dapat menciptakan strategi untuk menciptakan pelayanan jasa yang optimal sehingga terbentuk opini publik dan citra yang positif di mata konsumennya. Lalu selanjutnya realitas humas. Dalam penelitian yang saya terdapat realitas humas yang berhubungan dengan judul yang saya teliti yaitu pada judul strategi public relation dan meningkatkan citra perusahaan kondominium Kintamani. Dengan begitu dapat diketahui riset yang menggunakan berbagai jenis metode penelitian kondominium Kintamani. Sehingga kondominium Kintamani yang menjadi objek penelitian ini karena dalam hal ini objek penelitian adalah sifat dari adanya realitas yang bisa berupa benda atau orang sehingga dalam koridornya sendiri menjadi pusat perhatian dan sasaran untuk rancangan penelitian. Oleh karena itu, pembahasan ini merujuk pada orang-orang yang terlibat dalam survei. Untuk menjawab pertanyaan, tidak lebih dari yang diajukan. Selanjutnya, subjek penelitian ini adalah istilah yang seringkali dipergunakan dalam studi eksperimental di mana orang-orang yang terlibat merupakan pion dalam topik penelitian tertentu, sehingga subjek ini menjadi sasaran atau upaya yang mengumpulkan data. Dengan begitu, subjek penelitian ini yaitu public relation yang bekerja di kondominium Kintamani sehingga public relation merupakan identitas humas dalam penelitian ini. Ada rumusan masalah. Berdasarkan hal yang telah dijelaskan dalam latar belakang, maka rumusan masalah penelitian ini dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, berbagai bagaimana strategi public relation dalam meningkatkan citra perusahaan di kondominium Kintamani. Kedua, hambatan yang dihadapi oleh public relation dan meningkatkan citra perusahaan di kondominium Kintamani. Lalu selanjutnya ada tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui strategi public relation dalam meningkatkan citra perusahaan di kondominium Kintamani, untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh public relation dalam meningkatkan citra perusahaan di kondominium Kintamani. Selanjutnya ada paradigma fenomenologi. Judul penelitian saya termasuk ke dalam paradigma fenomenologi. Dapat dijelaskan bahwa fenomenologi merupakan suatu cabang dalam teori paradigma interpretatif yang menginterpretasikan pengalaman mereka, sehingga mereka dapat memahami lingkungan yang melalui pengalaman personal dan langsung dengan lingkungan. Adapun tradisi fenomenologis yang terbagi menjadi tiga, yaitu fenomenologi klasik, pengalaman sadar secara objektif, fenomenologi persepsi pribadi yang dipengaruhi lingkungan, dan
proses timbal balik secara subjektif, fenomenologi hermeneutik, pengalaman alami dari hasil bicara. Fenomenologi membuat suatu interpretasi tersebut kejadian atau pengalaman yang kemudian diuji interpretatif tersebut, kemudian dicoba lagi dengan cermat dan detail, berdasarkan tiap kejadian sehingga berpengaruh ke dalam perbaikan makna tersebut. Adapun dalam hal ini bisa dilihat berdasarkan informasi yang diteliti yaitu public relation dari perusahaan kondominium namanya yang menginterpretasikan pengalamannya selama bekerja di perusahaan tersebut. Beliau dapat memahami lingkungannya yang melalui pengalaman personal dan langsung dengan lingkungan. Dengan begitu, juru penelitian saya termasuk ke dalam paradigma interpretatif cabang fenomenologi. Lalu yang terakhir adalah teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan data primer dan data sekunder yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, data primer. Dalam data primer menggunakan teknik observasi dan wawancara yang mendalam. Dalam observasi, saya melakukan turun ke lapangan dan mengamati langsung objek yang diteliti. Pada kemudian pada teknik pengumpulan data atau informasi dengan cara langsung bertatap muka dengan informasi agar data lengkap, akurat, serta mendalam. Adapun wawancara dilakukan secara intensif dengan frekuensi yang tinggi atau berulang-ulang. Selanjutnya, ada data sekunder. Dalam hal ini, saya menggunakan data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung, yaitu melalui media perantara yang dihasilkan dari pihak lain, terlebih dari lembaga lain. Data sekunder yang saya ambil ini berupa bukti, catatan, laporan historis, data arsip, data argumen, ataupun data yang ada pada internet. Sekian dan terima kasih. Nama saya Muhammad Fahmi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.